Halo Kak, Halo Dek, kok ini Pak, kok ini Dek loading? ya? Tadi maksudnya belum bisa join ya? Iya belum bisa. Oke, langsung saja kita mulai yuk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Oke, kita lanjutkan di soal kemarin yang baru terselesaikan. Apakah sudah mulai mendaftar, Dek? Udah, tinggal Udah. ngisi berkas aja. Tinggal ngisi berkas, berarti udah tinggal memenuhi verifikasi berkas ya. Oke. Segera diselesaikan deh, biar nggak ada repot-repot lagi soal administrasi. Oke, ini soalnya kemarin kita sampai nomor 33 ya. Nah, Ya, oke, kita lanjutkan. Karena ini materinya memang agak sulit karena berhubungan dengan lingkaran dan persamaan garis. Oke, kita baca dulu nomor 34. Persamaan garis yang melalui A 1,1 dan tegak lurus dengan singgung garis singgung kurva f x sama dengan x pangkat 3, 3x kuadrat plus 3 di titik tersebut adalah. Jadi itu persamaannya kalau ada angka di depan variabel atau biasanya kan di situ ditulisnya 2 di depan ya bisa harusnya itu duanya kuadrat di atas karena itu mungkin penulisan di Word jadi nggak maksimal ini penulisan rumusnya. Jadi itu fx-nya kita tuliskan dulu yang benar. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3. Nah, jadi kamu disuruh nyari apa ini? Disuruh nyari persamaan garis atau itu ya, persamaan garis linear. Apa yang melalui 1,1. Nah, dan tegak lurus. Nah, kalau kamu menemukan tegak lurus, berarti ini berhubungan dengan apa kemarin? Nyari apa? turunan. Bukan. Dengan kalau tegak lurus Eh, sama sejajar kemarin. Kenapa deh itu tadi? ada kucing. Oh. Oke, tegak lurus itu berhubungan dengan gradien. Nah, gradien ya. Jadi gradien kalau dia sejajar, wah, kalau dia sejajar sama dengan M1 itu sama dengan M2. Kalau dia tegak lurus, ya itu M1 sama dengan minus ya minus 1/M1. Ini M2-nya ya. Atau biasanya kalau lebih mudah lah, itu adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau istilahnya kebalikannya. Kebalikannya, misalnya M1-nya adalah 5, M2-nya berapa? Contohnya 5. Kebalikan dari positif apa? Hmm, Negatif atau Nah, negatif? Terus kan 5 ini posisinya di atas. Kalau dibalik berarti posisinya di bawah. Berarti 1/5 gitu. Ya, jadi kebalikan. Ini cuma contoh saja. Jadi ini untuk catatan, kalau misal kamu menemukan kata-kata sejajar, itu M1 sama dengan M2. Kalau kamu menemukan kata-kata tegak lurus, itu M2 sama dengan kebalikannya dari M1. Oke. Nah, berarti untuk soal ini, kamu mencari gradien tuh dari mana, Dek? Untuk mencari M-nya, gradiennya itu gimana? Kan kita harus cari gradien dulu sebelum dimasukkan ke rumus yang kemarin. Rumus kemarin yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kok belum? Kayaknya kemarin udah deh. Oh, lingkaran ini loh. Garis singgung ini loh. Tapi kita pakainya yang gradien. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kalau kamu masih lupa sama materinya, kita buka materi garis singgung atau lingkaran ya di sini. Materi lingkaran.
Lingkaran. Nah, ini ya. Jadi ini kemarin, nah kita kan udah bahas ini, cari gradien. Nah, bentuk garisnya. Nah, terus kalau ini catatan di sini udah ya, udah lengkap istilahnya. Kalau sejajar itu M1 sama dengan M2, kalau tidak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1. Negatif jadi positif, ya nggak pecahan jadi pecahan. Kebalikannya cuma kayak gitu toh. Nah, rumus garis hitung apa? Ada dua. Kemarin kita sudah menggunakan yang kedua, ya kan? Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang pertama. Karena, kenapa kok nggak pakai yang kedua? Karena apa? Karena tidak ada jari-jari yang satu. Yang kedua, tidak ada pusat. Ya, tidak ada pusat. Kan ini soalnya langsung melalui titik ya. Oke, jadi kita cari dulu turunannya. Ya, kemarin tuh cara nyari gradien gimana? Nyari gradien itu pertama pakai turunan. Kalau kalau persamaannya itu polinomial atau pangkatnya tinggi 3 atau berapa gitu. Terus pakai rumus. Kalau persamaannya itu persamaan linear yang diketahui. Yang ketiga adalah bentuk garis. Kalau Y sama dengan MX plus C berarti gradien itu depan huruf X. Nah, kalau ini kan pangkatnya 3. Bentuknya yang pangkat 3. Berarti harus kita turunkan. Berarti pakai rumus yang pertama. Berarti kalau diturunkan berapa itu, Dek? 3x. M sama dengan 3X terus. 3X pangkat berapa? Pangkat 1. Eh, tiganya diturunkan, pangkatnya min 1. Berarti 2. 2 betul. Sip. 2 minus 2-nya diturunkan ke 3 berarti 2 kali 3 3 berapa? kali 2. 6. 6. X pangkat Naik 2 min 1 berapa? 1. 1. Nah, terus 3 diturunkan jadi berapa? Enggak. Nah, Enggak dikali. 0. 0, alias 0 ya kalau angka atau enggak ada variabelnya. Oke, udah ketemu ini turunannya. Nah, lalu diapakan? Lah, setelah itu kan ada titiknya, Dek. Ada titiknya ini. Nah, berarti di situ kan ada X sama Y, ya kan? Ya. Nah, di situ ada X sama Y. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya 1. Nah, kalau itu berarti gimana? Setelah kita turunkan, berarti M-nya berapa? Kalau masih ada kuadratnya. M-nya. Berarti M-nya 1. Eh, bukan loh. Bukan, Dek. Atau dikuadratin dulu. Dikalikan dulu. Dikalikan dengan 3x kali 3x. masukkan saja. Masukkan saja. Itu kan gradiennya kan belum kita ketahui. Gradiennya kan kita tahunya dari turunan toh. Setelah diturunkan yaitu 3x kuadrat min 6x pangkat 1. Nah, terus langsung masukkan aja. Langsung masukkan aja. X-nya sama dengan 1. Nah, ini kan X. Kan tadi melalui titik A 1,1. Yang ini X, yang ini Y. Lah, X-nya kan udah tahu 1. Gitu. Berarti langsung masukkan. X-nya itu 1. Berarti berapa? Gradiennya. Berarti F aksen M 1. langsung 3 kali 1 kuadrat min 6 kali Min 1. Berarti berapa M-nya? M-nya 1 kali 1. 3 kali 1. 3. 3 min 6. Ya, berapa? 3 min 6 min 3. Betul. Berarti M1 ini masih M1 ya? Karena kita butuhnya itu M2. Nah, dia kata-katanya juga lurus, berarti dibalik. Berarti M2-nya berapa? Berarti 3. Dibalik. Berarti kan dari negatif jadi positif gitu tau maksudnya. Ya, Nah, 3 kalau dibalik jadi apa? positif 3. Bukan. Berarti loh. Berarti fokusnya ini loh kalau pembalikan itu. Yang nggak pecahan jadi pecahan, ya negatif jadi positif ini loh. Maksudnya kan ini. Ya toh. Berarti ini jadi apa? 3 jadi
31. Sama aja loh, 3/1 sama 3. Tiganya kan udah di posisi atas. Berarti kalau dibalik di, 1/3. nah gitu ya benar. Ya, jadi beda. Kalau kamu 3/1 ya sama aja. Ini kan sama dengan 3/1 juga. Gitu. Jadi M2-nya adalah 1/3. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus yang tadi di sini, yaitu rumus pertama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti tulis di mana ya? Ini kali. Ini, Win. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, masukkan deh. Y-nya 1. Y-nya tetap. Lah kan ini loh, Y sama X masih tetap toh ini. Y X-nya. Berarti yang diganti itu adalah Y1 dan X1. Nah, jadi ini kamu bisa sebutkan Y1 sama X1. Berarti Y min berapa? Min 1. Sama dengan, M-nya. M-nya ya, berapa tadi 3 M-nya? 3 3 3 kali 1 kuadrat. Hei, M-nya udah kita cari tadi lah. Ini apa? M2 ini. Oh, Nah, berarti 1/3. iya, 1/3 X min Min 1. min 1. Udah, berarti tinggal kalikan deh. Tinggalkan Y min 1 sama dengan Ini sama dengan 1/3 kali X. 3x. Nah, 1/3 kali min 1. Min 3. Iya, betul. Kan ini semua masih pecahan. Ya, masih pecahan. Kan ini ya, bentuknya kalau kita perbagus lagi jadi seperti ini. Y min 1 sama dengan 1/3 X min 1/3. Berarti beda nggak ada pecahan, kita kalikan berapa? Kalikan 3. Nah, yuk kalikan 3 semua, berarti berapa? 3y Heeh, min 3 sama ya, dengan 3. 3 kali 3 berarti 1. 1. Alias X aja. X min berapa? X min 1. Nah, terus kita lihat option. Di situ kan Y-nya di depan semua toh. Berarti otomatis itu di ruas kiri semua. Berarti 3Y, X-nya dipindah deh. Jadi apa? Jadi minus. Min X, terus min satunya juga dipindah. Jadi min 3 Min ditambah 1. Berarti finalnya berapa? 3Y 3y min X min, min 2. betul. Sip. Ada jawabannya yang mana? 3y 3Y min X min 2. Yang D min ya. 2. Gitu. Jadi sebenarnya simpel ya. Cuma pengerjaannya aja yang harus kita pahami mana yang Y1, yang X1, cari M dulu gimana gitu. Yang penting harus familiar. Nanti kalau soalnya kan bervariasi, bisa saja melalui kurva fx-nya itu delalahnya yang ini, yang bentuk garis Y sama dengan mx plus c, alias kalau kurvanya itu adalah Y sama dengan 2x plus 3, berarti M-nya berapa? M-nya berapa? Kalau kurvanya ini, melalui kurva ini. Kamu lihat rumus ketiga, bentuk garis. Berarti gradiennya yang mana? Jadinya yang 2x. Yang dua ya, gradien itu angka ya, bukan ada variabelnya. Jadi yang ini tok, ini tuh gradien. Ya, jadi konstanta atau koefisien depan variabel x itu adalah gradien. Ya, kalau bentuk garisnya y sama dengan mx plus c. Lah m-nya ya cuma ini, dua ini. Nah, terus kalau nanti bentuk kurvanya adalah 3x min y min 2 sama dengan 0. Kalau kurvanya ini, berarti M-nya berapa? M-nya 3. Bukan. Oh iya, hati-hati.
Nah, gimana? Tiga X. Jangan tiga ya, ini gampangan ya. Y-nya harusnya ya ada koefisien nih. Y-nya tak ganti ada duanya, deh. Kalau jawabanmu ini bener sebenarnya. Karena kalau Y dipindah jadinya MX plus C. Ini 3 min 2. Iya, ini 3 min 2. Nah, berarti M-nya berapa? 3 min 2. Berapa? 3 min 2. 3 min 2, bukan. Oh. M-nya ini kan melalui garis, Dek. Garis, persamaan garis, garis linear. Nah, ini melalui persamaan garis linear. Oh, berarti min 3/2. Min 2. Kan Y-nya kan min 2 ini. Ya kan? Ini kan min dari soal. Dari rumus. Kalau min 2-nya kan dari Y. Berarti min 3 per min 2. Atau kalau coret, coret, jadinya 3 per. Gitu ya, pencarian gradien. Oke. Itu hanya kilas balik kalau mencari gradien dengan persamaan yang berbeda. Lanjut nomor 35. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik E ke bidang AFH adalah, berarti ini mau nggak mau kita harus buat kubusnya dulu agar agar bisa melihat gimana bentuknya, gimana visualisasinya. Oh, di sini nggak ada. Yo, kamu juga buat kubus di itumu, kertas. Udah kamu gambar, Dek? Dah, Oke, ini ya, ini lanjutkan. Set. Terus kamu namain A, B, C, D, E, F, G-nya. Gimana penamaannya? A, urut dari bawah. A, B, C, D, E, F, G. Jadi penamaannya adalah berlawanan arah jarum jam. Alias memutar ke kiri. Ya. Oke. Diketahui kubus ini panjang rusuknya 8. Berarti panjang rusuk kubus kan sama-sama 8. 8 cm. Nah, terus jarak titik E ke bidang AFH. AFH itu yang mana? AFH digambar. AFH. Dihubungkan dari titik ke titik. Berarti kan jadi segitiga kan ini. iya, Nah, terus kamu ditanya jarak titik E ke bidang AFH. Lihat AFH di situ, ya, di sini, ya, bidang ini. Sedangkan titik E di mana, Dek? Titik A adalah di pojok. Nah, di sini. Berarti jaraknya kan ini tadi, yang menembus ke sini toh. iya, Nah, jaraknya ke sini. Nah, ini titiknya menembus ke tengah itu tidak boleh sembarangan sembarangan menembus ke titik asal tengah gitu enggak. Tapi ini kita luruskan ke garis ke titik C ya. Jadi set 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 gitu. Nah, itu ya. Berarti jarak E ke O berapa? E ke ini ya. Oh, inilah. E ke bidang AFK berapa, Dik? E ke C. eko, E ke C itu namanya apa? E ke C. kecil, E ke tusuk, C namanya apa? Apa? tusuk, Bukan. Namanya diagonal. Itu kan diagonal, Dik, namanya. Diagonal apa? Diagonal kan ada dua, Dek. Diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, EC itu termasuk apa? diagonal ruang. Iya, diagonal ruang. Kan ini udah tadi ya sama quiz kemarin, materi dimensi 3. Diagonal ruang itu ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya apa? Mencari diagonal ruang.
Jadi ada dua, ada diagonal sisi dan ada diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya apa? Masih ingat nggak? Kayak nggak pernah deh. Hah? Masuk toh, Dek? Enggak toh. Masuk Iya, gurumu nggak kasih cara ini. Ini ya, udah tak kasih di materi dimensi tiga. Nah, dimensi tiga. Materi bangun ruang. Kan ya, kok ada induksi, eksponen, koordinat, matriks, statistika. Duh, diagonal ruang. Dan ini nih, ini soal dimensi tiga. Ini soal dimensi tiga. Yang materi dimensi tiga kan ini. Nggak ada ya, Dek? Nggak ada. Apa nggak ada, Dek? Kayaknya dulu ada ya. Kok di sini nggak ada ya? Apakah di Bima? Nah, ini. Dimensi tiga ini Pak Dek Fikri dulu zaman 2022. Ini dia udah tingkat berapa ini biar dia? 2022. Oke. Nah, ini ya. Dimensi tiga. Nah, ini ya. Jadi dimensi tiga itu bangun ruang, Dek, sebenarnya. Ya, bangun ruang yang bisa ada panjang, lebar, tinggi, atau koordinat X, Y, Z. Itu namanya dimensi tiga. Kalau dimensi dua, itu seperti kamu lihat TV, itu namanya dimensi dua. Kalau dimensi tiga itu ada ruangnya. Nah, cara cepatnya ini ya. Kalau mencari diagonal bidang atau sisi, itu rumusnya adalah A akar 2. Kalau diagonal ruang, A akar 3. Masa nggak pernah dengar ini, Dek? enggak. Oh. Kalau memahami dimensi tiga memang harus hafal ini ya. Cara cepat seperti ini. Tapi ini catatannya hanya di kubus ya. Kalau di balik udah beda. Nah, ini ya trik-triknya banyak deh trik-triknya. Ini dulu kalau pas zamannya Dek Fikri ini kita review materi dulu dari awal juga. Oke, terus nanti kita lanjutkan saja ya ke tadi. Nah, berarti diagonal ruang tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah A akar 3, sedangkan diagonal sisi A akar 2. Nah, untuk kasus yang di situ, kita akan mencari EC. Berarti EC berapa? EC berapa berarti? Berarti, EC sama dengan, kan diagonal apa itu tadi? Data spill itu loh kok. Diagonal ruang loh. berarti 8 akar 3. Iya, gitu. Benar. A itu rusuk ya. 8 akar 3. Nah, kamu udah tahu EC 8 akar 3. Tapi kan kita hanya mencari E sampai O aja, nggak sampai pol. Nah, berarti kalau gitu gimana? Kita lihat itu bentuk kubus, kita lihat secara diagonal. Yaitu secara diagonal kita ngambil, kamu lihat ini ya. Kamu lihat garis EGAC. Kamu lihat persegi ini. Oke? Persegi yang ungu ini, kelihatan? Nah, persegi yang ungu ini itu terbagi. Ya, ini kan di sini kan titik potongnya, titik potong diagonal. Nah, ini itu ada 3 bagian. Jadi sini dan sini. Oke. Nah, kalau tak terapkan di sini, itu seperti ini. Set, 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 set. Nah, ini adalah E, ini J, ini A, ini E. C kok E. C. Ya. Nah, terus apa itu? Kita kan nyarinya fokusnya yang hijau. Nah, tapi sebelum itu kita buat ini. Ini kan perpotongan.
perpotongan antara diagonal, perpotongan di sisi EFGH deh, yang merah ini. Nah, terus ini dibawa ke sini. Set, set. Nah, yang kita cari yang mana sih? Yang kita cari adalah E ke O, alias yang ini kan ke sini. Nah, set. Itu kan memotong ke sini toh. Nah, itu ke sini tadi. Iya. Berarti kita mencari E ke O ini berapa? Berarti kalau EC tadi diagonal ruang, berarti seperberapa bagiannya EC? Berapa bagiannya di diagonal? Sepertiga. Betul. Ya, itu maksudku ya. Nah, jadi ini ke sini, ya, ini ke sini itu adalah 1/3-nya diagonal ruang. Ya, alat sekalian kan ada 3 bagian. Berarti untuk mencari jarak titik E ke AFH adalah E ke AFH adalah 1/3 diagonal ruang. Berarti berapa sepertiganya? 8 kali sepertiga. Iya, 8/3. Bukan 8 saja. Nah, ini berarti berapa? 1/3 kali diagonal ruangnya ini toh. 8/3. Berarti berapa kalau dikali? Jawabannya berapa? A, B, C, D, atau I? Yang mana? Nah, itu udah jelas, Dek. Kan berarti 8 bagi 3. Apa? 8 bagi 3 berarti kan. Eh, 8/3 kan pecahan aja nggak apa-apa, Dek. Kan itu semua pecahan. Ini pecahan berarti ya. Ini pecahan, Dek. Jadi ini tuh adalah Hmm, 10/3/3, 8/3/3, 7/3/3, 5/3/3, 4/3/3. Ini yang jawabannya. 8 per 3 per 3. Nah, ya udah kan ini udah jadi kok jawabannya. B. Nah, jadi sesimpel itu ya kalau kita memahami diagonal ruang dan diagonal sisi. Ya, jadi cukup pahami ini aja. Diagonal ruang adalah akar 3, diagonal sisi akar 2. Dan soalnya itu biasanya ya ini tuh, ini aja. Ya, jadi kayak E ke O atau E ke 2/3-nya diagonal ruang. Udah, itu aja. Nah, tipe-tipenya kayak gitu. Cuma nanti banyak lagi dikombinasi sama apa itu juga bisa. Sama sudut kah atau kita nyari nyari tegaknya dulu itu juga bisa. Lanjut nomor 36. Grafik fungsi Y sama dengan sin 2X adalah. Nah, kamu disuruh cari grafik fungsi trigonometri yang sinus. Nah, berarti mana menurutmu? A, B, C, D, atau E? Nah, Yang D. yang D, kok bisa? Ya kan sin 2 90. Eh, sin 1 kan 90. Kalau berarti sin 2 180. Sin 91 itu termasukmu? Iya. Sin 91. Oke. Eh, yang Grafik C nggak sih? sin. Tapi itu bukan grafik sin X loh, Dek. Itu adalah grafik Y sama dengan sin 2X. Artinya sudutnya kamu kalikan 2 kali lipat. Jadi kalau nyari sin 90 berarti berapa? Sin 90 kali 2 alias sin 180. Berarti kalau sin 180 itu artinya sama dengan sin 0. Sin 0 adalah 0. Gitu. Jadi jangan terkecoh dengan duanya itu. Ya, jadinya kamu kan menganggap itu sin X tadi. Berarti yang mana? Nomor 36. Jadi yang D itu salah. Ya, walaupun mulainya benar dari 0, terus sin 90-nya 1, tapi kan dia bukan sin 2X. Sin, kalau sin di sini X-nya 90, nah pasti Y-nya berapa?
Y-nya itu sin Nol. 180. Sin 180 sama dengan sin nol ya. 180 min nol, sin nol. Nah, sin nol berapa? Sin nol itu nol. Oleh karena itu di sini harusnya 90 itu nol. Nah, berarti yang mana? Yang Yang, 90-nya nol. yang eh Yang E itu dimulai dari apa, Dek? Dimulai dari satu. satu. Berarti salah. Sin nol kan berapa? Sin nol itu nol. Salah deh kalau kamu jawabnya D atau E. D, E salah semua ini. D, E salah semua deh. Berarti yang mana? Coba kamu pilih lagi. Yang Yang teliti, yang teliti. kalau yang A itu kan dari -15. Salah no berarti sudahan. Iya, berarti yang C Nah, dong. berarti yang mana? B atau C? C. Kenapa C? Karena itu dari nol, nol terus ke 180. Nol ke 180. Tapi juga dicek sudutnya, Dek. Jadi bisa saja kan ini nomor A sama C mirip. Ya, bisa saja juga nanti gini, terus gini-gini, terus ini nol, ini jangan-jangan juga eh, 90 lah. Tapi grafiknya kan mirip sebenarnya. Artinya apa? Kalau dua kali lipat itu berarti dimampatkan deh. Jadi yang harusnya 0 sampai 360, jadi grafik sin itu selalu dimulai dari 0 deh. Gini terus gini. Perbedaannya. Tapi kalau grafik kosinus itu gini. Dia dari atas. Ya, dari set, set, set. Nah, kenapa toh? Kenapa toh kok dari atas? Harusnya kan dari bawah juga toh? Enggak. Karena sin 0 itu 0, sedangkan cos 0 itu 1. Oleh karena itu dimulai dari 1. Nah, jadi kan bisa membedakan. Kalau ini grafik sin, kalau ini grafik cos. Nanti kalau grafik tan gimana? Nah, grafik tan itu dia bentuknya agak gini, kayak Lurus. kayak gini. Nah, dia bentuknya tidak tidak pasti ya, karena tan tan 90 itu kan tak terhingga, ya toh? Tan 90 itu kan 1/0, itu kan tak terdefinisi maksudnya, tak terdefinisi ya. Nah, jadi kalau kamu disuruh nyari grafik tan gimana? Grafik tan itu seperti ini, jadi dia set, nah kayak gini. Jadi dia tak terhingga menuju tak terbatas dan kita tidak tahu batasnya berapa gitu. Jadi jalan terus ke sana, ini juga jalan terus ke sana. Jadi tidak akan memotong sumbu sumbu Y ya. Gitu ini grafiknya. Nah, berarti kenapa kok nomor C itu benar? Karena lihat di sini sin 90 itu dia nol. Karena kan di sini kan dua kalinya. Berarti sin 180 alias nol. Bener lah nol. Terus sin nol juga nol. Terus sin 180 kenapa juga nol? Ya, karena sin 180 itu kalau di dua kali kan jadi sin 360. Sin 360 juga nol. Berarti ini auto benar. C. Gitu. Ya, jadi cara memahami grafik seperti itu. Lanjut ya, nomor 37. Ya, kita baca dulu. Sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan P menuju pelabuhan Q berjarak 200 km dengan arah jurusan 3 angka 080 derajat. Kemudian dari pelabuhan Q berlayar lagi menuju pelabuhan R berjarak 300 km dengan arah jurusan 3 angka 200 derajat. Jarak pelabuhan P ke pelabuhan R adalah, sekali lagi kalau kamu membaca soal dan tidak ditulis apa yang diketahui dan langsung divisualisasikan gambar pasti mumet. Ya, pasti ini apa sih kok kayak gini? Ya, karena kita nggak tahu dulu. Jadi
Tips mengerjakan matematika adalah dicoret apapun itu, mau dia cerita, apakah soal gambar gitu. Nah, kita tuh dulu yang tahu maksudnya apa sih? Ya, kita buat satu kalimat ini menjadi makna. Sebuah kapal bersiar dari pelabuhan P, ya. Ini misal dia pelabuhan P itu di sini. Ya. Kita gambarnya di bawah aja biar aman. Nah, misal pelabuhan P di sini. Menuju pelabuhan Q berjarak 200 kilometer dengan arah jurusan 3 angka 0,80 derajat. Maksudnya apa? 80 derajat itu dihitung dari sudut utara. Jadi kalau di sini aku ada bantuan, set, set. Nah, ini kan utara ya. Jadi sudut itu selalu dimulai dari 0 derajat ya. Jadi mulai dari selalu dihitung dari Berarti 0. utara itu 0 derajat. Iya, atau not ya. Biasanya nanti kalau di STPN itu kayak gitu juga. Hitung sudutnya itu. Nah, berarti ini sudut jurusan tiga angka. Diganti 80 derajat. 80 derajat itu berapa sih? Nah, berarti kan di sini kan kita udah meyakini di sini 0. Nah, di sini pasti 90, di sini 180, di sini 270 atau 360. Intinya setiap siku-siku itu tambah 90 terus. Oke, paham ya? Nah, berarti 80 gimana, Dik? Sudut 80 itu. Di antara 0 sama 90. Dekat 90. Nah, oke, benar. Jadi sini ya, anggap saja sini. Set. Ini anggap saja 80 derajat ya. Kalau kamu pengen ukuran tepat pakai busur. Ya, jadi ini adalah 80 derajat. Berjarak apa? 200 kilometer ke pelabuhan Ki. Berarti pelabuhan Ki di mana? Di sini toh. Nah, jaraknya berapa, Dek? 200 Itu. kilometer. Nah, kayak gini hitungnya. Terus berlayar lagi, Ki-nya itu berlayar lagi menuju pelabuhan R berjarak 300 kilo dengan jurusan 200 derajat. Ingat, selalu dimulai dari nol. Ya, ini berarti utaranya mana? Utaranya sini. Nah, terus kita buat bantuan lagi. Bantuan yang beda lagi. Bantuannya di set. Set. Nah, ini adalah 90, 180, 270. Berarti di mana? Di Di mana setelah 200 itu? Setelah 180. Nah, setelah 180. Itu berarti kita garisnya di mana, Dik? Berarti Di ingatnya sih. Dekat 180 atau 200 sih? Set. ya, Ya, anggap saja lah ini sampai sini adalah 200 derajat. Jurusannya 3 angka dengan arah jaraknya itu adalah jaraknya 300 kilometer. Oke, berarti kita udah bisa membuat segitiga atau ini? Tinggal tarik. Tarik dari P ke ke R. R. Terus yang ditanyain apa sih? Jarak pelabuhan P ke R. Oke. Berarti kita udah tahu dua sisi, yaitu ini sama ini. Satunya 200, satunya 300. Terus di sini kita disuruh nyari PR-nya itu berapa atau X gitu aja. Nah, berarti kita menggunakan apa mencari ini? Pitagoras. Bukan. Ini bukan sudut siku-siku. Lihat, sudutnya bukan siku-siku itu. Dan segitiga PQR itu tidak menunjukkan dia siku-siku. Jadi, karena kamu udah belajar sudut. Sudut kemarin kalau mencari sisi depan sudut menggunakan aturan apa? Kan aturan dari dua kemarin. Trigonometri. Aturan Dua, ada dua sinus, sudut. Berarti sinus. sinus dan kosinus. Lah, ini yang dicari apa? Yang dicari Sisi. sisi depan sudut. Terus ada dua sisi yang mengapit. Berarti pakai aturan apa? Kosinus. Betul. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk penerapan aturan kosinus dan sinus. Nah, jadi kalau ada sisi yang mengapit itu aturan kosinus, kalau nggak ada ya pakainya sinus gitu. Nah, berarti di sini kita harus tahu
sudut di Ki dulu berapa toh? Iya. Nah, berapa sudut di Ki? Sudut di sini berapa? Tinggal di berapa? Kalau nyari sudut itu. Kan kamu udah tahu. Sudutnya dari Ki ke R itu ada 200. Nah, Sudah PR tiga. itu sudutnya berapa? PR. 80. Kenapa 80? PR. PR loh. Berarti 200. Bukan. dua 200. ratus itu dari Ki ke R itu. Caranya gini, Dek, ya. Jadi kamu fokusnya gini. Kan ini ada yang utara-utara yang tegak-tegak itu loh. Nah, yang tegak-tegak ini Hmm. itu kan lurus ya. Ini kan lurus ya, ya kan? Jadi kalau di sini sudah ada 80, berarti di sini tuh pelurusnya. Berarti sudut di sini adalah pelurusnya. Berapa? Sudut pelurus itu berapa, Dek? Sudut pelurus berapa? Rumusnya apa? Pelurus, lurus sudut yang datar itu besarnya berapa? 180. Iya, jangan ragu. Jadi kalau pelurus itu 180, penyiku itu 90. Nah, berarti kalau kan dari P ke Q itu kan lurus. Langsung arah ke utara semua. Nah, Hmm. berarti sudut lurusnya berapa untuk mencari sudut Q? Nah, jadi untuk mencari sudut Q itu adalah 180 kurangi berapa? 80. Iya, berarti berapa besarnya? 100. Nah, jadi sudut Q adalah 100 derajat. Oke, 100 derajat. Berarti kita bisa nulis di sini dia 100 derajat. Di sini 100 derajat. Berarti kita tahu. Nah, berarti yang sisi kanan, sisi kiri itu 100 derajat, dan sisi kanan 200. Padahal satu lingkaran itu berapa sudutnya, Dek? 360. Nah, kalau satu lingkaran itu adalah 360, berarti itu berapa sudut di Q? Berarti berapa? 360 kurangi 100. Yo kan itu perputaran, Dek. 100 itu hanya dari utara, dari tegak ke sini tok loh. Yang ke kanan berapa? Yang ke kanan. Hmm, Ke kanan. yang berapa? Nah, yang ungu itu loh. Ya dari Q ke R itu. Berarti dikurangi 200. Iya, no. Harus, no. Kan kalau 100 hanya kamu hanya kurang kirinya saja. Berarti ini 360 dikurangi 200 dikurangi 100. Nah, itulah sudut Q. Berarti berapa? 60. 60. Nah, ini yang kita cari. Jadi bisa kita tulis di sini sudutnya adalah 60. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar karena itu kecil ya. Nah, Hmm. udah kita pakai aturan kosinus. Gimana aturan kosinus? Masih ingat nggak? Hmm. Yang A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2AB. Ya, C. sip itu. Oke, kita terapkan di sini. Berarti kan ini depannya ini ya. Nah, berarti X kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 8, bukan, 200 kuadrat. Ya, 200 kuadrat ditambah. Dan 300 kuadrat min 2 kali 200 kali 300 cos 60. Sip. Lanjut. Betul. Jadi X kuadrat sama dengan, yuk kalikan deh. 400 Hmm? plus 6, Bentar, 90. 400 apa ini? 200 kali 200 kok. 4, 40.000. Nah, 44.
40.000. Nolnya 4 ya. Terus ditambah, 90.000. heeh, terus Hmm, 2 kali 3 tinggal tambahin nol kan, Pi. 4, 12. Nah, dua Tambahin belas nolnya 4 toh. Kali cos 60 berapa? kos 60 setengah. Setengah. Betul. Nanti tinggal dicoret-coret, Dek. 2 sama 12 berapa? 6. Nah, ya udah tinggal kita kali yuk. Kalau dikali berapa? Kali 4, Tinggal di 26. jumlah, maksudnya jumlah kurang ya. 40.000 tambah 90.000 dikurangi 6.000. Jadi berapa? 13 kurangi 6. Jadi 13, 130.000 dikurangi 6.000. tujuh Berapa? ribu Ya enggak dong. Oh, 130.000 dikurangi 60.000. Sembilan seratus tambah tiga 4, puluh 13. ribu dikurangi 60. Kurangi 6.000 ya. Dikurangi 6. Eh, enam puluh bentar, bentar, 6 bentar. ribu. Ini tadi nolnya kurang satu. Yang 12 ini loh, 12.000. 120.000 ya maksudnya. Berarti ini 60.000. Berarti berapa? Dikurangi 60.000. 130.000 dikurangi 60.000. Saya kerja Berarti itu uang. 70.000. Betul. Berarti dia adalah 70.000. Nah, berarti X berapa? X Kuadratnya akar, dipindah. Berapa? akar 70.000. Ya, akar 70.000. Ada yang kembar nggak? Ini yang kembar. Kalau dikeluarkan gimana? Ah, kan itu 70.000 itu nolnya banyak kok, Dek, itu. Iya, Anggap saja gini, Dek, biar gampang ya. Akar 7 kali itu kan 10.000. Ya kan? iya, Nah, 10.000 itu adalah perkalian dari 100 kali 100. 100. Nah, berarti 100-nya keluar satu. Lah kan ini kembar. Kembarannya kan ini. Yaitu 100 sama 100. Berarti 100-nya keluar satu. Berarti 100 akar 7. 7. Jadi nggak usah bingung ya mau melakukan akar itu. Intinya kalau mau melakukan akar, kamu cari angka kembar. Kalau udah kembar, keluarkan jadi satu. Gitu ya. Kalau akar maka jadi satu. Jadi catatan di sini adalah eh, untuk menghitung sudut, ya, untuk menghitung sudut, menentukan. Harus apa tadi? Harus dari, Utara. ya, harus dari arah utara. Harus dari arah utara dan se searah Jarum jarum jam. jam. Yaitu mengelilinginya ke kanan bawah. Gitu ya, sama jarum jam. Oke, paham ya? Nomor 37. Entah. Ya. Walaupun kamu pasti bingungnya di gambarnya ya nggak menentukan ini tadi. Sudut enam Iya, puluhnya terus menentukan sudut 200-nya sama 100-nya itu. Mungkin kalau baru pertama kali ya, ya nggak apa-apa belum paham dikit nggak apa-apa nanti setelah dikerjakan berulang kali pasti paham kok. Dan ini tuh sering banget kalau kamu nanti hmm, pas sudah jadi taruna itu sering banget keluar di materi ilmu ukur tanah itu seperti ini. Jadi dia memang itu sudut-sudut seperti ini deh. Sudut elevasi, sudut arah utara seperti ini, menentukan seperti ini.
Jadi materi trigonometri yang tak share materi SMA ini semua nanti berguna lagi di PTN. Nah, karena itu kenapa bobot untuk matematikanya sangat banyak. Karena nanti hitung-hitungan untuk pengukurannya. Oke, lanjut nomor 38. Nah, di sini ada soal materinya peluang kombinasi permutasi yang tak singgung kemarin. Oke, kita baca dulu ya. 48. Suatu sekolah menengah membentuk tim yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan ketua, wakil ketua, sekretaris tim jika kelas asal ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Nah, berarti maka banyaknya kemungkinan susunan tim yang terbentuk. Santai, pahami dulu maksudnya apa. Nah, kita tentukan kemungkinan membentuk pengurus kelas ini berarti menggunakan kombinasi atau permutasi deh. Menggunakan apa ini? Jadi menggunakan kombinasi atau permutasi. Kombinasi. Bukan, Ya, kan bisa dipakai semua. enggak. Jadi untuk menghitung pengurus kelas itu adalah menggunakan permutasi. Ya, karena beda. Karena ketuanya itu harus di kelas yang lebih tinggi daripada wakil ketua dan sekretaris. Jadi bedanya apa sih permutasi dan kombinasi itu? Nah, kalau masih bingung, sebenarnya caranya gampang. Ya, perbedaannya itu terletak di urutan anggota. Nah, jadi urutan anggotanya itu diperhatikan atau tidak? Kalau kombinasi, kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau kombinasi itu adalah tanpa urutan. Sedangkan permutasi itu memperhatikan urutan, yaitu dengan urutan. Nah, kalau kamu milih ketua, sekretaris, wakil, ya urutannya kan harus itu jelas toh. Kan nggak boleh wakil ketuanya kelas 1, wakil ketuanya kelas 3, ketuanya kelas 1, sekretarisnya kelas 2, kan ketua harus lebih tinggi. Jadi memperhatikan urutan gitu loh. Hmm, Kan nggak boleh ketua jadi wakil ketua, sekretaris jadi ketua. Jadi urutannya ini diperhatikan. Karena itu kita menggunakan mutasi. Nah, jadi kalau kamu menemukan orang-orang seperti ini, biasanya itu menggunakan permutasi. Tapi kombinasi itu apa sih? Jadi kombinasi itu kalau kamu misal menemui soal mengambil bola. Nah, mengambil bola dari kotak. Nah, misal hijau segini. Misal di sini ada hijau, bola merah, bola kuning. Diambil tanpa memperhatikan urutan acak. Diambil sekali, terus dikembalikan lagi. Kayak gitu menggunakan kombinasi. Nah, tapi untuk pemilihan ketua OSIS, wakil, sekretaris, dan kayak gitu menggunakan permutasi. Gitu ya, jadi perbedaannya. Oke, jadi menggunakan permutasi. Udah paham caranya gimana kombinasi permutasi? udah Gimana? Coba kalau ini. Berarti di sini kan ada ada tiga tim. kelas. Ada tiga kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya. Kelas 1 jumlahnya 4 anak, kelas 2 jumlahnya 5 anak, kelas 3 jumlahnya 6 anak. Terus intinya apa? Intinya ketua itu harus lebih tinggi, ya, harus lebih tinggi daripada waketu, wakil ketua dan sekretaris. Nah, berarti gimana maksudnya, Dek? Jadi kalau misal kemungkinan ada banyak ya, Dek. Jadi kalau misal ketuanya kelas 3, nah kan paling tinggi nih kelasnya.
Iya. Berarti wakil ketua dan sekretarisnya itu harus kelas 1 dan 2, nggak boleh kelas 3. Oke? Nah, kalau ketuanya kelas 2, berarti wakil ketua dan sekretarisnya itu harus kelas 1 semua. Intinya tidak boleh lebih tinggi daripada ketua. Oke? Berarti untuk Hmm, kemungkinan-kemungkinan seperti ini, berarti gimana menurutmu penyelesaiannya? berarti kalau tuanya kelas 3, Hah? Jadi kalau ketuanya kelas 3, berarti ini banyaknya cara ya, Dik. Banyaknya cara. Banyaknya kemungkinan susunannya berapa? berarti nanti hasilnya itu ditambahkan. Iya, ditambahkan. Jadi ada dua kemungkinan toh. Kalau ketuanya kelas 3 dan ketuanya kelas 2. Berarti kan pakai rumus yang P 3 sama buat yang ketuanya kelas 6 berarti kan 6 kok kelas 6 kelas 3 berarti 6 per 3 kali 1 min 6 Nah, min 6 3. kali 3. Berarti bukan gitu loh. Berarti kalau permutasi ya, pakai permutasi ya. Nah, berarti kan kelas 3 itu ada 6 anak. Ya toh? Ada Iya. 6 anak. Ada 6 anak diambil satu. Dan Oh, gitu. ada yang sekretaris sama wakil ketua itu ada 11 anak. Jadi itu total, di total ya. Nah, coba, coba kalau kamu carinya pakai itu gimana? Pakai permutasi. Pakai yang Permutasi 6 kan ini dek rumusnya. Permutasi kan rumusnya ini. T di sini MN ya misalnya. Berarti M faktorial per per n per m kali n. benar kombinasi. Nah, permutasi bedanya apa? Yang pakai dikurang itu Ya, itu kalau rumus. permutasi. Jadi bedanya rumusnya itu adalah kalau permutasi itu hanya menggunakan min-nya saja. Jadi yang akhir tidak tulis. Jadi m min n tok, tapi tidak dikasihkan n faktorial. Nah, jadi ini saja. Terus kalau kombinasi, misal dia kombinasi, itu kan kombinasi misal m sama n ya. Nah, berarti kombinasi berarti gimana? M faktorial Faktorial per per M min N faktorial dikali N faktorial. Jadi ada tambahannya kalau kombinasi ya. Gitu. Bedanya cuma itu deh. Nah, kalau untuk ini, apakah ini juga harus menggunakan rumus seperti ini? iya. Ya, coba kamu hitung. Nah, coba kamu hitung, nah. Berarti kalau di situ ada 6 T1, berarti dia berapa? Di 6 faktorial per 6 min 1. Coba kalau 6 T1 ya. Ini kita percobaan dulu. 6 faktorial per 6 min 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 5 faktorial ya. Nah, Iya. 6 faktorial kan jadi 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Ini seret-seret. 6 tok ya. 6. Nah.
Terus sama sama P11. Digabung digabung gitu gimana? Kan kelas 2 sama 3 terserah toh. Ya, berarti 2. Ya. Berarti 11 faktorial plus 11 min 2 faktorial. Berarti 11 faktorial per 9. 9. Ya, 11 kali 10 kali 9. Udah, sampai sini. Biar bisa dicoret sama yang bawah. Berarti Seratus 110. sepuluh ditambah. Jadi 116. Iya, harusnya ditambah. Bentar. Kita, ini kan ya satu ya, yang pertama. Kan kemungkinannya ada dua tadi. Terus sekarang kalau eh, ketuanya adalah kelas 2. Berarti P51 yaitu 5 faktorial per 5 min 1 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial 5. 5 terus P. Oh, terus hanya bisa berapa, Dek? Loh, kok tadi 11, Dek? 6 tambah 5. Harusnya 5 tambah 4. Iya Kan, toh? Nah kan kelas 1 sama kelas 2 yang bawahnya. kan Iya nyari toh? ketemu. Ya kan kelas 3 yang 6 tadi udah. Kan 4 tambah 5 9 toh? Harusnya ini 9 ya nggak? Iya nggak? Nah, jadi kita menghitungnya kemungkinan kalau dia kelas 3 berarti kan jumlah siswa kelas 3-nya 6. Jadi terus ketua sama ketuanya yang 6 tadi. Wakil sekretarisnya kan berarti 5 tambah 4. Kelas 1 tambah 2 yang jumlah. Berarti kesalahan kalau tadi kita menjumlahkan yang kelas 2 dan 3. Kan nggak boleh 2 3 wakil ketua sama sekretaris. Berarti tadi 9, terus berapa? 9 faktorial per 9 min 2 berarti 9, 7. Di sini 9 kali 8 kali 7. 9 kali 8. Seret, seret. Jadi berapa? 22. 72 ya. Nah, 72. 5 tambah 6. Berarti 78. Bentar, ini kan belum. Ini kan tadi yang kelas 2 itu 5 anak, ada yang kelas 1 adalah 4 anak. Berarti 4 dibagi 2. Jadi 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Berarti berapa? 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Seret, seret. 13. 12. Coba kalau dijumlah berapa ini? Oh, dikit banget ya? 17 tambah 78. Dikitan nggak sih itu? 72 tambah 6 tambah 5 tambah 12. 95 Oh, tok. Kurang. 72 tambah 6. Terus dikali 5 tambah 12 gitu. 72 tambah 6 berapa loh? 72 tambah 6 adalah 78. Terus 78. Oh. Sebenarnya ini kalau menghitung banyaknya kemungkinan susunan, itu berarti tinggal menggunakan deret aja deh. Jadi kayak kotak-kotak itu loh. Tapi ini kita itu peluangnya, kalau kita peluangnya yang ditanya itu adalah peluang ketuanya kelas 3 dan peluang ketuanya kelas 2. Itu jawabannya gitu. Yaitu 6 tambah 72 dikalikan 5 tambah 12. iya, Ya. Tapi kalau yang dicari hanya banyaknya kemungkinan susunan tim, itu berarti kan lebih banyak toh. Ini kita kalau dia nyari peluang ketuanya kelas 3 ketuanya kelas 2. Nah, berarti kalau cuma banyaknya cara, itu menggunakan kotak-kotak seperti ini.
Jadi ada dua kotak. Jadi kotak satu itu ada tiga dan kotak dua itu juga ada tiga. Nah, ya, ya. Jadi yang pertama adalah ketua, yang kedua tiga wakil dan sekretaris. Oke. Berarti caranya cukup gampang kalau pakai kotak-kotak ini. Kalau misal ketuanya kelas 3, berarti kan di sini pilihannya ada 6 toh, yang depan. Iya. Nah, 6. Nah, lalu yang kelas yang kotak lainnya, yang dua kotak lainnya, itu berarti kalau ada 10 angka, kan angka itu 1 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kalau ada 10 udah dikurangi satu, berarti jadinya 9 sama 8. Nah, kalau untuk ketuanya kelas 2 berarti kan cuma ada 5 anak. Berarti sini 5 terus berapa? 43. Betul, 5 terus 43. Jadinya berapa kalau dikali? 55, 20, 60. 60. 60 ya. Berarti yang ini berapa? Yang kanan, yang kiri berapa? Yang kanan berapa? Yang ini berapa? Yang ini berapa? Hmm, Kalau banyaknya susun berarti cuma segini doang ya. Gampang. 6 kali 8 kali 9. 6, 5 kali 4 kali 3. 432. Kalau ini tadi adalah 60. Kalau ini tadi 132. 400 ya? 400. Nah, saya ada jumlah berapa? 400. 492. Ya, 492. Jawabannya ada. Jawabannya yang ini. Berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau mencari banyaknya kemungkinan, nah itu bisa menjadi mencari dan kotak-kotak seperti ini. Caranya gimana? Kotak pertama itu harus kelas 3. Jadi urut Hmm, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, kelas 3 kan full. 6 anak langsung dimasukkan 6. Terus kalau kelas kedua cuma 5 anak berarti full 5. Nah, berarti kalau kita ngambilnya tadi 6 dulu, berarti kan total ada 9. Berarti kelas 2 9, kelas satu 8. Kan udah diambil satu. Nah, terus kalau yang kalau ketuanya kelas 2 berarti kan ada 5 anak. Terus 5 dulu di kotak ke pertama. Terus kan sisanya cuma 4 anak. Nah, 4 anak itu dimasukkan ke kelas 2. 4 dikali 3. Karena kalau udah ditempatkan 4 di sini, kotak tengah berarti untuk kotak ketiga berarti min satu gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nah, berarti kita harus cermat juga membaca soalnya ya. Kalau kita cari permutasi tadi itu kalau ada syaratnya. Kalau ada syarat. Kalau ada syarat ketua, ketuanya kelas 3 dipilih satu, terus yang lain dipilih dua. Kalau kayak gini kan belum mengalami pengurangan atau ini tadi. Makanya jadi kurang. Dan ternyata hanya sesimpel ini. Caranya cuma ini sampai sini aja. Ya kan? iya. Oke. Lanjut ya. Eh, udah jam berapa ini? Oke, saya tinggal dua, Dik. Ada yang tanyakan, Dek? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke, bentar-bentar. Oke, nanti
Di sini tadi kita mendapatkan soal-soal yang lebih hot sih ya daripada kemarin. Nah, karena kemarin itu cuma ya trigonometri biasa, terus belum ada yang peluang, statistika itu belum ada semua. Nah, jadi seperti ini dipahami juga karena banyak juga soal-soal yang seperti ini nanti. Ya, apalagi peluang statistika tadi masuk. Terus ini tadi dalam sudut-sudut elevasi, sudut yang menghadap ke utara, hitung dari arah utara, terus grafik ya. Grafik sama dimensi 3. Dimensi 3 itu pasti keluar. Ya, dimensi 3. Jadi ini kamu, nanti kamu pelajari lagi, kamu ulang-ulang lagi. Nah, ini kemarin dah. Oke, ya, udah lumayan lah. Tinggal dua ini. Nah, ini kan tinggal dua sebenarnya itu cuma statistika dan statistika lagi. Mencari Hmm. kuartil dan median. Ini gampang deh. Coba nanti kamu kerjakan dulu ini, dua sendiri ini ya. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas juga ini. Mencari kuartil itu juga sama dengan mencari rumusnya sama kayak mencari median ya. Kalau median itu di tengah ya, kuartil ya. Sama berarti. Hmm, sama berarti mencari kuartil itu. Ya, mencari kuartil 2. Terus nah ini mencari median. Rumusnya pakai statistika. Kamu buka statistika di ini. Ada materi statistika. Kaitan. Ya, ini kamu menggunakan ini kuartil itu yang mana kuartil yang kelompok. Kalau ini tadi kuartilnya ya itu kelompok ya hitungannya. Itu data kelompok. Berarti pakainya yang mana, Dek? Nih, ki. Ki dua sih. Ki dua. Jadi mirip kayak nyari median. Yaitu kalau ki dua berarti apa? TB ditambah 2/4. 2/4 itu kan sama dengan setengah, ya kan? Setengah N min F kum. F kum itu F kumulatif per F kelas dikali P. P itu panjang kelas. Jadi kalau nanti pahami materi-materi ini udah lengkap lah. Ini juga ada contoh-contohnya. Oke, udah. Nanti coba kamu setelah ini atau nanti kalau misal istirahat-istirahat waktu luang, kamu kerjakan dua itu ya. Iya. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat ke depannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi tes CBT dan 4 STPN tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, mari kita documentation dulu deh. Oke, wait. Mengatur lagi. Oke, siap. Satu, satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dea Diasti Hamra atas pertemuan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Jangan lupa di luar sesi ini belajar lebih giat lagi karena sudah hampir 1 bulan. Jadi prihatin juga ya. Jadi pelajari semua materinya dulu, baru ngerjain soal, boleh. Atau langsung tembak soal-soal yang sering keluar juga boleh. Jadi soal-soal dari manapun, silahkan dikerjakan. Jadi untuk mempersingkat hitungan kita dan manajemen waktu saat mengerjakan tes CPT nanti. Oke, saya tutup. Bila Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Boleh, Liv.
Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notification supaya kalian dapat konten terbaru. Terima kasih sudah tonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.